Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-35. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Faslun utawi ikilah suci fasal tahrumus sholatu haram apa salat allati kang laisa ora ono laha kedue salat sababun apa sebab. Jadi sholat itu kalau tidak, eee, punya sebab itu diharamkan. Kapan? Nah, jadi mutaqaddimun kang dingini wala muqarinun lan ora ono sebab kan barengi. Jadi kalau sholat itu enggak ada sebab yang mendahului atau sebab yang membersamai, itu enggak boleh dilakukan kapan? Fi khamsati awqatin pada 5 fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi pada 5 waktu ini sholat tidak boleh dilakukan. Kapan saja? Yang pertama inda tulu'i syamsi nalikane metune srengenge hatta tazula monggo hingga lingsir apa srengenge. Jadi yang pertama nggak boleh sholat itu adalah matahari terbit. Sejak mulai kelihatan sebagian badannya matahari itu sampai dia itu eee, bergeser atau naik. Jadi naik sekiranya dia sudah kalau dikatakan sudah sepenggalah kalau dalam turas-turas itu. Jadi setombak itu orang dulu menyatakan seperti itu. Jadi kalau dikatakan hatta tazula ini ya pokoknya sudah sempurna dia tuluknya, terus sudah naik sedikit, nah itu sudah boleh sholat. Sholat apa itu? Sholat duha. Nah, itu waktu sholat duha adalah awal dari kebolehannya sholat setelah sebelumnya dilarang antara selesainya waktu subuh kemudian jeda sebentar sampai matahari benar-benar sudah terbit dan naik sedikit, itu baru kemudian boleh sholat yang lain termasuk sholat duha, sholat id juga. Nah, kemudian yang kedua wa indal isfirori lan nalikane kuning-kuninge srengenge hatta tagruba hingga surup. Nah, yang kedua adalah ketika matahari sore sudah mulai mau turun, sudah hampir terbenam, itu kan sudah ada kuning-kuning di langit, di ufuk barat itu. Nah, di sini mu'alif menyatakan itu sudah nggak boleh sholat asar itu dan nggak boleh sholat yang lain kecuali nggak punya sebab mutakodim atau mukorin tadi. Sebab mutaqaddim itu apa? Sebab yang mendahului. Sebab yang membersamai itu apa? Nah, banyak ya. Jadi kalau sebab untuk mutaqaddim berarti sebab yang eh, sebelumnya ada. Misalkan contoh ya. Misalkan dia mau kodok sholat wajib. Itu kan sebab mutaqaddim. Atau muqorin sebab yang membersamai. Itu misalkan pada waktu itu sholat sholat khauf ya, misalkan atau sholat, yang memang harus waktu itu, atau sholat sholat yang memang harus dikerjakan sebabnya itu datang, bersamaan dengan waktu itu, bukan sebab yang sebelumnya ada. Kita lanjut. Nah, kalau sudah tadi jelas antara hampir terbenam matahari sampai sampai mulainya terbenam. Jadi matahari sudah nggak kelihatan sedikit itu badannya sudah masuk tenggelam, nah itu sudah nggak boleh sholat.
baru ketika sudah, tenggelam itu boleh sholat. Jadi dari sejak ada kuning-kuning mega itu di ufuk barat sampai sebelum matahari memasukkan dirinya ke dalam, cakrawala ya. Kalau sudah mulai masuk, sudah benar-benar itu tenggelam, nah itu baru waktu sholat maghrib. Wa ba'da sholati subhi dan setelah setelah sholat subuh, wa ba'da sholati subhi lan sawise sholat subuh hatta tatlu'a syamsu hingga hingga metune srengenge. Hingga metu atau terbit apa srengenge. Jadi yang ketiga tadi ini di sini satu, kemudian dua, kemudian tiga. Ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Setelah sholat subuh itu sampai terbit matahari. Jadi kalau yang sebelumnya kan ini aslinya bersamaan ya. Jadi setelah sholat subuh, kalau ini waktunya kan sesuai dengan waktu sholatnya. Nggak berkaitan dengan fenomena alamnya. Kalau ini kan tadi kaitannya sebabnya adalah fenomena alam, yaitu terbitnya matahari hingga naik sedikit. Kemudian yang kedua juga fenomena alam, yaitu mega atau, eee, langit yang kekuning-kuningan itu sampai sampai awal proses terbenamnya matahari itu. Nah, ini kan fenomena alam. Sementara kalau ini kaitannya dengan perilaku orangnya, yaitu setelah sholat subuh. Siapapun ya, misalkan orang sholat subuhnya on time, kalau di WIB misalkan dia setengah lima pagi sudah selesai sholat subuh. Maka dia setelah itu nggak boleh sholat sampai terbitnya matahari. Kalau ada orang misalkan sholat subuhnya sama-sama WIB, itu jam 5 pas baru selesai sholat subuh. Ya setelah jam 5 itu sampai terbit, ya itu yang dia nggak boleh. Maka ini relatif setiap orang akan berbeda-beda karena nggak terkait dengan fenomena alam. Yang ada fenomena alamnya ya tatlu'us syamsu tadi. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Dan setelah eee, wa ba'da sholatil asri lan sakwise sholat asar hatta taghruba hingga surup apa srengenge. Nah, jadi setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari itu nggak boleh sholat. Ini mestinya ada yang teksnya ada yang mungkin kurang ya di sini. Jadi mestinya di sini ada satu, yaitu waktu istiwa. Nah, ini mestinya, di sini ya. Ini setelah ini kemudian di sini. Nah, jadi kalau tadi kan baru 4. Nah, jadi yang 2 yang tadi telah diterangkan itu kan inda tulu'i syamsi hatta tazula. Nah, mestinya ini inda tulu'i syamsi, sudah. Nanti kemudian setelah ini ada mestinya ketika waktu istiwa itu. Istiwa itu posisi matahari di puncak langit, di atas kita benar-benar sampai orang itu nggak punya bayangan karena memang bayangannya ada di bawahnya sendiri, nggak kelihatan. Nah, posisinya istiwa itu sampai dia bergeser turun dari puncak sedikit, nah itu sudah boleh sholat duhur. Nah, mestinya seperti itu ya. Jadi hitungannya 5. Nah, jadi sekali lagi, 5 waktu yang nggak boleh sholat itu yang pertama adalah mulainya terbit matahari hingga naik sedikit, kemudian matahari pada posisi istiwa di puncak langit sampai geser atau turun sedikit, nah itu baru boleh sholat duhur.
atau sholat apapun yang lain, sholat sunnah itu bisa. Kemudian yang ketiga, indal isfirori hatta taghruba. Nah, kemudian pada waktu sore hari yang langit barat sudah mulai kekuning-kuningan itu hingga terbenam matahari. Kemudian setelah sholat subuhnya orang, dia sholat subuh kapan misalkan sampai terbit matahari itu dia nggak boleh sholat lain. Kan nggak ada yang namanya ba'diyah subuh. Nggak ada, nggak boleh melakukan sholat-sholat yang lain yang tadi nggak ada sebab mutaqaddim atau muqarin. Kemudian setelah sholat asar hingga terbenam, sama halnya kayak tadi ya, kan nggak ada ba'diyah asar. Orang itu kalau sudah selesai sholat subuh, selesai sholat asar, dia tidak boleh sholat yang lain. Ya, seperti itu ya. Faslun utawi kilas suci fasal. Sakata tu sholati utawi piro-piro menenge sholat sitatun iku nenem. Nah, pada pasal ini mu'alif membahas tentang diamnya orang yang sedang sholat itu kapan saja. Diam yang dimaksud di sini bukan diam bukan diam yang tumak ninah ya, tapi dari diamnya suara. Kalau tumak ninah itu kan diamnya orang yang sholat dari gerakan atau suara apapun lah sama halnya. Nah, tapi lebih spesifik ke gerakan badan aslinya, tumak ninah itu. Nah, sementara sakatatus sholat ini maksudnya adalah diamnya mulut. Jadi jangan bersuara dulu, jangan membaca apapun dulu. Nah, ini kapan saja. Ini ada 6 lokasi atau 6 momentum. Kapan? Baina takbiratil ihrami. Suci ku antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitah lan doa iftitah. Di pertama, orang itu perlu diam sejenak, suaranya jangan langsung estafet terus baca. Kapan? Yang pertama adalah setelah takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi setelah membaca rukun qauli Allahu Akbar yang di dalam hati itu dia juga niat, setelah itu berhenti sejenak dulu baru kemudian baca doa iftitah yang Allahu Akbar yang kabira walhamdulillah katsira atau iftitah yang lain silakan. Nah, jadi jangan langsung Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabira. Nah, ini kan nggak ada jedanya seperti itu. Jadi ada kasih jeda, jarak, suara itu tenang dulu. Berapa lama ya secukupnya. Sekiranya eh, orang tahu bahwa bacaan takbiratul ihram dan doa iftitah itu tidak bersambung gitu loh. Kemudian wat ta'awudi. Nah, ini kan ada eh, bainanya deh. Maksudnya wa bainat ta'awudi. Nah, jadi baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi wa ta'awudi. Nah, dan juga ta'awud. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Antara doa iftitah dan ta'awud. Mau mau baca Fatihah kan ta'awud dulu. Kalau nggak ta'awud gimana ya nggak masalah. Cuma disunahkan itu. Tapi kan eman kalau kesunahan nggak dikerjakan, apalagi waktunya longgar ya. Wa bainal Fatihati wa ta'awudi. Kemudian lan antarane Fatihah lan ta'awud. Jadi di antara Fatihah dan ta'awud itu. Mestinya ta'awud dulu ya. Urutannya, tapi di sini tulisannya wa bainal Fatihati wa ta'awud. Jadi ta'awud baru baca Fatihah itu ada jedanya. Dikasih jeda. Diam sejenak. Wa baina akhiril Fatihati lan antarane akhire Fatihah wa amin lan waconan amin. Ya, jadi setelah baca walan dolin itu kasih jeda baru baca amin. Nah, ini ya. Jadi kalau orang itu umumnya itu langsung nyaut ya itu jangan dulu. Imamnya pun juga sama, khususnya imam ini.
Jadi kalau sudah waladhdallin, kasih jeda dulu baru baca amin. Wa baina amin lan antarane, waosan amin wasurati dan surat. Setelah amin juga kasih jeda, berhenti dulu. Wa baina surati lan antarane surat, surah wa ruku'i lan ruku'. Nah, ini terakhir ini momentumnya adalah setelah setelah baca surat pendek itu dan rukuk kasih, berhenti jeda sejenak. Jangan langsung belum selesai baca suratnya misalkan, sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, baru sampai kufuwan dia sudah gerak mau rukuk. Nah, ini jangan. Jadi seperti itu ya. Kalau baca posisi di 6 tadi, ini harus kasih jeda. Tujuan utamanya apa toh? Biar memang ada kesan antara dua bacaan itu memang tidak bersambung. Apalagi statusnya memang, ada perbedaan. Ada perbedaan bagaimana? Contoh misalkan di sini, takbiratul ihram itu kan wajib, rukun sholat. Dua iftitah kan tidak. Kemudian ta'awud juga masuk ke sunan. Terus juga antara Fatihah dan ta'awud. Fatihah kan rukun, ta'awud tidak. Kemudian antara akhir Fatihah dan amin. Fatihah rukun, amin kan tidak. Kemudian amin wasuroh. Lah ini kan mungkin sama-sama kesunahan. Tapi kesunahannya berbeda. Posisinya di sini adalah dia amin ini berdoa atau mengamini doa. Nah, sementara surat itu ya bacaan dari Al-Quran. Wa baina surah wa ruku'. Nah, surah ini adalah kesunahan bacaan Al-Quran, ruku' ini adalah rukun dari sholat. Nah, ini rukun fi'li. Jadi harus ya kalau memang mau sholatnya bagus dipraktekkan ada jeda suaranya. Jadi perlu dipahami yang namanya sakatatus shalah ini berbeda dengan tumakninatus shalah. Misalkan kok sakatatus shalah ini lupa atau nggak dikerjakan, ya sebenarnya tidak masalah. Cuma ya, ini untuk memberi kesan bahwasanya ada jeda karena eh, kita juga perlu bernapas, perlu jeda dan itu normal dalam sholat. Dan sholat itu nggak perlu terburu-buru. Nah, ini yang diajar oleh guru-guru kita semua. Wallahu a'lam bishawab.